ketika nanti hasilnya melimpah, bingung kan? Ya, jelas. Bung Jo masih bingung. Ini telur mau saya apain? Betul. Oke, halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan bintang tamu yang cukup butuh kita gali, karena beliau ini latar belakangnya kegiatan sehari-harinya beraudiensi dengan petani. Sahabat Geraha Kreatif tahu bahwa Geraha Kreatif itu selain di pelatihan komputer juga sangat concern dengan pertanian. Nah, ini ada Pak Ginda Pandepotan Siregar, atau Betul. saya panggil Mr. GPS ya. Yo ai. Selamat datang Pak Ginda, Mr. GPS. Santai. Saya panggil Bapak atau Mister? Bung aja. Oh, Bung. Atau Bung. Mas Bro. Bung GPS. Oh iya. Bung GPS. Bung, ini temanya sebetulnya pemulihan ekonomi UMKM di masa pandemi COVID-19. Oke. Tapi kami harus mencari gimana caranya strategi memulihkan ekonomi di tingkat desa. Khususnya Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, atau mungkin lebih ke Provinsi Banten lah ya. Karena saya lihat ini Bung udah melanglang buana di petani ya. Alhamdulillah. Bung, selama ini kesibukan di petani apa sih yang dilakukan? Ya sebenarnya ya kesibukannya ya kita berdialog. Ajak bicara petani. Karena sebenarnya petani itu butuh teman bicara. Kita dengar keluh kesahnya apa, sehingga nanti kita tahu apa yang obat untuk keluh kesahnya itu. Jangan sampai ya dia sakit batuk dikasih kalpanak. Oh, betul. Oke. Karena selama ini ya permasalahan-permasalahan itu tidak pernah kita gali secara dalam. Gitu. Jadi mediasi ya. Betul. Komunikasi. Nah, itu melibatkan kelompok tani kah, atau memang perorangan petani kah, atau gimana modelnya biasanya? Itu baik kondisional saja, tapi memang lebih baik berkelompok. Oh, nah, karena begini, Bung. Saya panggil Bung Jo ya. Ya, Bung Jo, nggak apa-apa. Oke. Bung Jo. Berenak sama Bung kita ya. Ya. Oke. Kita tahu dari zaman nenek moyang kita bilang bahwa kita adalah negara agraris. Ya, kita punya jumlah petani yang sekian banyak, sekian juta. Ya. Tapi pernah nggak kita melihat bahwa petani itu bahagia dengan tanahnya? Tidak ada. Nggak. Ya, kalaupun dia bisa menikmatin itu segelintir orang. Dia punya lahan yang banyak. Ya. Karena apa? Petani kita selalu tidak mau berkelompok, tidak mau bergabung dalam suatu kekuatan yang besar. Ya, simpel saja lah ya, kita dulu diajarin yang namanya teori sapu lidi. Ya, kalau satu kita gampang patahkan, tapi kalau banyak coba patahkan. Oh. Iya, memang kita butuh kekuatan besar. Terkait ini saya agak merinding, saya juga agak senang ketika Pak Jokowi ketika itu bulan Juli mengatakan bahwa sudah saatnya petani dan nelayan itu bergabung dalam suatu kelompok yang besar, membentuk sebuah kelompok yang besar dan melalui usaha dengan skala keekonomisan. Ya, dengan kondisi sekarang, kalau kita tahu bahwa petani itu sudah berhadapan dengan pasar bebas. Oke. Apa buktinya? Ya, ketika harga di tingkat luar turun, misalnya kita bilang komoditas apapun itu langsung berdampak kepada petani. Kita nggak usah bilang di pasar induk dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, apa yang selalu ditekan adalah harga di tingkat dasar komoditas. Gitu. Komoditas apapun. Apapun itu. Dan ada istilah di kami ya bahwa sebenarnya unik. Ketika memulai suatu misalnya bertani, ya Pak Tani bilang ya Allah ya Tuhanku misalnya kalau dia seorang Muslim, semoga hasil tahun ini berlimpah. Ya. Itu yang diharapkan semua petani. Betul. Itu supaya ada. Tapi ketika panennya melimpah, dia bingung. Kok harga jatuh? Kenapa? Kan gitu kan? Ini kenapa? Seolah-olah petani tidak merasakan nikmat atas doanya dia. Padahal udah dijawab doanya. Betul. Ini berarti ada suatu yang missing atau ada masalah di sini. Ini yang kita perlu pecahkan. Seperti itu. Di kondisi pandemi ini seperti Bung Jo tadi bilang, ya betul.
usaha apa sih yang bagus di masa pandemi? Semua usaha bagus. Nah, betul. Betul. Sepanjang kita bisa menikmati usaha itu. Ya, betul. Ya, tidak ada usaha yang jelek. Ya, sepanjang itu bagus ya kita nikmatin. Memang tatarannya ya sepanjang itu tidak melanggar. Nanti jangan dibilang, wah ini Bung JPS nanti mengarahkan, wah semua usaha kita yang melanggar. jangan sampai. Tidak. Ya, oke. Sebelum saya tembak, udah nembak. Iya, jangan. Itu. Oke. Kembali ke sana lagi. Yang kedua adalah kami melihat bahwa tapi sudah mulai banyak berubah, mulai banyak berubah, dan kami mencoba mengedukasi teman-teman petani bahwa bertanilah apa yang pasar mau, bukan yang petani suka. Sebentar, saya stop dulu. Khususnya di Jawilan. Berarti ya tadi contoh yang paling konkret di sini adalah padi. Betul. Tadi semua petani di sini mengharapkan penghasilan itu meningkat setiap kali panen. Tapi ketika beres panen, mereka ngeluh. Mau jual kemana? Jadi harganya jatuh. Atau gimana solusi? Mungkin ada pengalaman yang butuh di-share. Ya, tidak hanya di padi pada umumnya ya, hampir di semua ya. Semua komoditas. Ya, karena gini, kita selalu, saya sama tadi, mulai suatu usaha dengan apa yang kita suka. Ya, bukan pasar mau. Oke lah, itu mungkin sudah menjadi trademark di sini bahwa itu adalah lahan pertanian. Untuk padi. Jadi case-nya berbeda. Ketika hal yang baru, kalau untuk di padi betul bahwa ini terjadi bisa saja karena mereka tidak berkelompok. Jelas. Karena apa? Simpel saja ya. Ketika saya pedagang, inti pedagang apa? Cari untung toh. Oke. Ketika dia ketemu sama petani, dia bilang begini, oke, Bung Jo, gabahnya sekilo berapa? Iya kan? Misalnya sekarang 5.000. Mahal. Tetangga sebelah jualnya 4.500 gitu. Dengan kondisi yang Jawilan ini kita lewat ya memang sudah bisa dilaluin, tapi walaupun belum begitu bagus ya, tapi saya doakan dengan ini nanti ada perubahan yang bagus. Signifikan. Betul, amin. Ya, karena gitu. Karena apa? Kebanyakan sentra-sentra produksi itu kita bilang untuk misalnya jalannya kurang bagus itu kan mengurangi alasan pedagang. Nah, ketika dia berkelompok sehingga pedagang itu tidak bisa melakukan peta komplit toh. Misalnya Bung Jo, enggak, kenapa? Ada kesepakatan harga. Kalau you nggak mau 5.000 ya nggak usah nggak ambil sini. Nah itu satu. Dengan kelompok itu nantinya dengan kekuatan yang besar. Kenapa? Tidak mungkin kekuatan kecil bisa mempengaruhi kekuatan besar. Dalam kondisi tertentu, misalnya di komoditas ini, ketika ini misalnya posisinya besar, dia bisa mempengaruhi harga. Karena you nggak ambil sini, misalnya you nggak punya dapat suplai bahan baku, ya itu satu. Betul. Tapi yang terpenting adalah sebelum kita mulai usaha apapun itu, kita petakan dulu pasarnya kemana. Siapa yang mau beli barang kita? Betul. Kalau saya ini kita pasarnya kemana? Ya, dalam bentuk apa? Kan gitu perlu kita pikirkan. Jadi harus sudah mulai memikirkan itu. Betul. Jadi sebenarnya ketika bahas apapun itu khususnya di pertanian, kita sudah mikirkan ini di hilirnya kemana. Apakah kita tembak misalnya di sini kita masukin dalam bentuk gabah ke penggilingan. RMU yang pribadi yang kecil-kecil, ataupun kita lempar dalam bentuk jadi. Itu kita mapping dulu ke sana. Yang paling terpenting adalah ini mohon kepada para yang berkompeten, petani itu harus diajarkan berapa sih BEP-nya, berapa sih HPP-nya. Bentar, BEP itu adalah modalnya. Modal ini kembalinya dalam berapa tahun atau berapa bulan? Misalnya begini. Contoh. Misalnya, kita ambil misalnya di padi, satu hektar itu menghasilkan berapa? Berapa kosnya? Kan gitu. Dari bibit, pupuk. Betul. Termasuk karena kebanyakan petani dia hanya menghitung ketika kos adalah hanya pupuk dan bibit. Padahal sebenarnya menurut hemat kami adalah ketika kita menghitung semua komponen mesti kita hitung. Misalnya sewa lahan berapa, tenaga kerja berapa, terus benih berapa, pupuk berapa,
ya, sampai masa panen berapa, sehingga terkumpul itu dibagi dengan jumlah hasil panennya, ketahuanlah berapa. Nah, ketika sudah ketahuan itu, ketika dia jual, dia tahu saya mau jual berapa. Betul kan? Itu. Nah, teman-teman petani yang kami dampingi selama ini, Bung Jo, mereka hanya menghitung, wah, Bapak berapa modalnya? Saya modalnya sekian juta untuk benih sama pupuk. Iya, itu yang biasanya dihitung sebetulnya. Lahan nggak usah, Dek. Karena milik sendiri. Nah, kerja saya dengan istri, dibantu anak. Betul. Jadi sebenarnya kalau dia misalnya dapatlah kalau dua komponen itu misalnya sekilo itu cuma 4.000, saya jual 4.500 sudah untung. Padahal kalau kita compare dengan komponen lain itu masih rugi. Kayak tadi sewa lahan, upah membajak lah gitu. Betul. Jadi komponen itu yang kita hitung sehingga tahu. Itu kita mesti edukasi, itu hal yang paling dasar. Yang kedua adalah ini terlepas kalau nanti kondisinya on farm budidaya itu memang ada sendiri ya. Nah, itu kita hitung sekomil sana. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah tadi pasarnya. Berarti nyambung dengan apa yang pasar mau, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Nah, gimana tuh konsepnya? Jadi gini, itu saya bilang berdasarkan kondisi. Misalnya gini, kita punya lahan tidur. Lahan tidur, kita mau tanam apa ini? Kalau biasanya petani kita ngikut, wah harga contoh misalnya harga porang tuh lagi tinggi, semuanya. Dia nggak mikir mau jual kemana nanti porangnya, dia mikir porang. Terus misalnya cabai, wah ini mau lebaran nih 3 bulan misalnya sekian bulan, saya tanam cabai, ya kan? Nah, ini kejadian. Ketika awal pandemi itu kan banyak hotel, Horeca tutup sebagainya, harga cabai kan jatuh. Iya, karena nggak mikirkan pasarnya, dia mikir wah saya paling jual ke pasar becek laku, belum tentu karena kondisi pandemi ini merubah semua struktur perekonomian kita sampai budaya dan sebagainya. Tapi apapun itu, kalau ditanya apa yang potensial ke depan, itu berbisnis di dunia pertanian. Menarik nih. Menarik kan? Ini salah satu concern kita di Geraha Kreatif. Kenapa? Karena pertanian ini kami lihat dari dulu tidak ada yang concern di sini. Nah, alhamdulillah nih rezeki kita. Ini memang kita harus cari orang. Mungkin Bung GPS bisa ngasih insight ke kami. Apa sih yang kira-kira harus dilakukan? Petani setempat harus seperti apa? Tadi kan udah jelas harus berkelompok. Betul. Karena untuk membentuk pasar. Nah, ke depan kan harus cari pasarnya siapa? Betul. Nah, gimana di masa corona ini kan semua tadi strukturnya udah berubah semua, Bung. Betul. Kami tidak bisa memetakan. Kalau bilang tadi kalau kata podcast sebelumnya kan ada Cak Mono. Usaha apa yang bagus? Usaha yang mulai aja. Nah, kita mulai dulu. Tapi setelah mulai, balik lagi tadi pasarnya siapa dong? Betul. Nah, metode itu gimana, Bung? Ada insight gak kira-kira? Iya, sebenarnya tidak salah dikatakan oleh tadi Cak Mono. Iya, Cak Mono. Ya, betul. Karena kalau tidak mulai, kapan bisa mulainya? Ya, kalau masih direncanakan di awang-awang sampai kapanpun tidak akan terlaksana itu. Tidak jalan. Ya, jadi betul. Tapi saya yakin Pak Mono ketika mulai bisnis itu dia sudah mapping usahanya. Pasarnya kemana? Dia sudah riset pasar. Karena saya kenal baik sama beliau kebetulan. Bukan rahasia. Terus. Artinya gitu. Dia udah pasti sudah punya riset. Dia riset ya apakah itu secara formal atau informal, dia punya riset ini pasar kemana. Ketika saya buka usaha ini, pertama mungkin dia riset rasanya bagaimana. Terus berapa gram yang saya jual, harga berapa, itu pasti dia riset. Metode jual ke teman-teman tuh gimana? Betul. Tadi kan bilang kan tadi sambel, diplomasi sambel. Betul. Pandangan Bro GPS gimana? Terkait dengan mana? Jadi gitu. Jadi ini menarik. Jadi memang saya berapa kali diskusi sama beliau. Memang orangnya betul-betul kreatif. Memang dia melakukan diplomasi sambal. Artinya ketika dia mulai usaha itu dia diplomasi, dia melakukan riset panjang lebar. Ini butuhnya, rasanya dan sebagainya. Ya, dia tahu kebutuhan teman-teman saya itu. Yang paling penting adalah
saya tahu sekarang udah mulai bagus usahanya, udah settle lah kita bilangnya, sudah banyak varian-variannya. Tapi yang paling penting dia punya jaringan. Itu jaringan. Kenapa? Yang penting adalah pasar. Oke. Memang produk penting, tapi penting juga pasar. Contoh, ya Mas, perusahaan Gojek misalnya. Gojek itu sekarang adalah perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Apakah dia punya kendaraan? Enggak. Tapi dia punya pasar, dia punya jaringannya. Iya toh? Nah, sehingga dengan jaringannya itu dia bisa mengkapitalisasinya itu semua. Dia tidak punya kendaraan. Enggak punya kendaraan. Perusahaan terbesar transportasi. Betul. Dan yang selama ini yang sebagai perusahaan terbesar sebelum dia masuk sudah mulai goyah dan dia mengikuti proses itu. Yang penting adalah bukan kamu punya barang, tapi siapa yang punya jaringan. Saya punya pasar, Pak. Punya pasar. Contoh, Bapak, ya nggak usah jauh-jauh. Singapura nggak punya apa-apa. Ya kecil Singapura. Dibanding Jakarta lebih gede Jakarta. Iya, semua barang dia nggak punya. Dia nggak punya lahan persawahan, nggak punya perkebunan sebagainya. Tapi dia pusat perdagangan. Dia punya jaringan di sana. Ke sana. Kembali lagi ke laptop. Oke. Kembali lagi ke ini yang saya suka dari Bung GPS karena beliau itu wawasannya Nusantara. Bukan. Jadi beliau itu membawa kita kemana dulu, setelah itu dia punchline-nya apa kira-kira. Nanti kita minum dulu ya. Nah, jadi gini, ya terkait dengan yang pertanian karena menarik. Bahwa di masa pandemi ini kan budaya. Bung sendiri mungkin kalau dulu tidak terlalu care dengan kesehatan, tapi sekarang dengan kesehatan. Betul. Bagaimana asupan gizinya. Betul. Ya? Bagaimana imunitas kita terjaga. Semua itu dapat dari apa? Tanaman. Ya, dari pertanian, ya, peternakan dan sebagainya. Back to basic. Ya. Contoh hal yang kita mungkin dengar, bagaimana kolapsnya industri pariwisata yang kita agung-agungkan 5 tahun belakangan ini. Sekarang kolaps. Bali sekarang kolaps. Sekarang Bali, Singapura juga kolaps. Dia sekarang apa? Mulai mengembangkan sektor pertanian. Dan saya baca berita terakhir betul, sehingga Pak Presiden kita bilang kita kembali ke basic. Ya, kembali ke basic kita. Memang basic kita itu pertanian, Bapak. Oke, bagaimana caranya? Kan itu kan. Bagaimana caranya? Memang seperti kata Nopal, banyak jalan ke Roma. Tinggal kita pilih kemana. Seperti sini saya ke Jawilan ini bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa sebagainya. Naik kereta. Nah, itu pilihan. Tapi yang paling penting adalah target kita kemana. Nah, pertama, kita cari pasar kemana? Pasar apa yang cocok? Kita kalkulasi. Ya, ini tidak bisa dilakukan oleh satu perorangan, mesti kelompok. Ya, mesti kelompok. Tetap ada tim riset. Betul, artinya gini, dengan kelompok itulah dia sebagai dutanya para petani itu. Apakah dia kelompok usaha, poktan apapun namanya, gapoktan kah, ataupun misalnya bumdes atau koperasi, monggo. Tapi yang penting mulai dulu usaha dengan memetakan pasarnya. Petakan pasarnya. Ya, petakan banyak. Mungkin bisa kerjasama dengan e-commerce digital. Sekarang banyak. Ya, saya nggak boleh sebut banyak. Boleh sebutin. Boleh. Misalnya kayak teman-teman saya berapa kali mendekatkan dengan teman-teman di Airbox misalnya. Airbox ya. Karena memang dengan pandemi ini kan banyak pembatasan. Apa sekarang PPKM, sehingga susah. Walaupun sudah ada dibuka kesempatan, tapi masih ada batasan-batasan. Dan orang pun sekarang keluar rumah ada yang ngeri katanya. Betul. Jadi digitalisasi itu kan penting. Kemudian dengan teman-teman di Tanihub, ya Agritel banyak, e-grow semuanya banyak, Ekosis. Itu siapa mereka? Anak-anak muda. Intinya adalah di dalam itu anak muda. Mesti anak muda semua. Bukan petaninya. Artinya kan petani pekerjaannya. Tapi yang penting adalah ya ini. Saya sekarang senang bahwa kalau dulu menganggap sektor pertanian itu adalah pekerjaan yang saya tidak menjanjikan. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang mulai terjun karena ini sektor yang menjanjikan, Bapak. Kalau kita lihat data BPS dengan keterpurukan ekonomi kita yang bisa rebound itu sektor pertanian. Kemarin di BPS kita bagaimana kontribusi sektor pangan, hortikultura, setelah industri jatuh, pariwisata jatuh semuanya, ini yang rebound. Kalau ini nggak rebound, maka ekonomi kita tambah terpuruk.
Oke. Artinya ini potensi besar. Oke. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Sudah banyak anak-anak muda yang masuk terlibat di dalamnya. Sektor pertanian. Nah, sektor pertanian digabung sama anak muda. Nah, kalau ya mohon maaf, ya kenapa? Anak muda itu kan orang-orang yang pemberontak. Berpikir di luar box, out of the box. Betul. Out of the box. Iya. Kalau kita arahkan yang baik, bagus. Itu kan. Yeah. Mereka sebenarnya ingin mencari bentuk jati dirinya. Ini mungkin alasannya. Banyak. Saya ketemu sama misalnya di Garut, ya. Itu namanya Pak Rizal, ya. Bung Rizal. Dia dari FT loh kalau saya sebutkan itu. Itu anak muda di Banyuwangi itu kemarin kita lihat mereka ke kebun buah naga itu, ya bukan kayak petani saya dulu. Kebetulan kan saya keluarga petani juga. Kalau saya diajak kakek nenek saya ke sawah misalnya, saya naik sepedanya, bajunya yang compang-camping, kan gitu ya. Mereka enggak. Mereka necis, pakai sepatu boot misalnya, pakai sepatu pakai motor beat, motor trail gitu ya, pakai jaket harum. Kenapa? Menggabungkan dengan teknologi gitu loh. Jadi kalau kita masih menggunakan cara konvensional ya tidak bisa bahagia. Itu artinya banyak sektor mesti kita garap. Pertama adalah merubah mindset petani. Ajak mereka berkelompok, ya. Oke. Kita lakukan pendampingan, dekatkan dengan teknologi. Cari pasar yang bagus ke sana. Itu semua bisa dikerjakan oleh anak muda. Berarti setuju dengan petani itu dilibatkan di usahanya, di bisnisnya. Betul. Bukan, artinya apa? Gimana tuh modelnya? Bukan mengajarin petani itu menjadi pebisnis, tidak. Biarlah petani sebagai petani. Lembaga ini yang membantu mengembangkan usaha petani. Oke. Ya, yang penting adalah bagi saya pribadi bukan apa nama lembaga badan usahanya. Yang penting badan usaha ini atau lembaga ini memberi manfaat kepada petani. Itu. Baik itu koperasi, BUMDes, kan banyak juga di masyarakat. Banyak apapun itu ya, Kube, Poktan dan sebagainya. Yang penting memberikan manfaat petani. Karena bagi petani adalah bukan nama lembaganya, Bapak, Bung. Yang penting adalah apakah lembaga ini bisa menjadi tumpuan hidup mereka sehingga mereka bisa menikmati hasil dari tanah mereka. Iya, tani sendiri. Kan begitu. Oke. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Jadi mulailah usaha yang itu punya potensi besar dengan melakukan mapping pasar itu. Mapping pasar. Ya, misalnya di Jawilan ini apa sih potensinya? Ya, itu kita kembangkan. Ya, apalagi Jawilan ini kan tidak jauh dari Jakarta misalnya kan. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tadi saya mungkin karena mobilnya enak saya nggak terasa gitu ya. Itu ini kan potensi besar. Oke. Tidak jauh dari ibu kota negara. Betul. Tadi gini, izin. Saya tadi ketemu sama beberapa muda di sini diskusi. Sebelum kesini tadi diskusi. Itu yang kejadian tadi di sini katanya sudah dikembangkan misalnya puyuh. Oke. Ini satu produknya. Mungkin boleh dibuka Pak. Ini produk. Ini kami sebut produk UMKM karena kami sedang memulai. Dan ini menjadi fokus pemerintah ke depan 2021 itu adalah fokus kepada UMKM. Fokus kepada UMKM. Dan kebetulan saya berapa kali ikut pembahasan dalam RPP itu, memang pemerintah itu fokus kan. Manfaat telur puyuh bagi kesehatan tubuh. Wah, ini bagus nih, penyakit jantungan nih kan. Kondisi sekarang banyak penyakit jantung, Mas. Karena tiba-tiba ada yang kolaps usahanya kan. Nah, ini vitaminnya juga kami sebutkan di sini nih, Pak. Ini salah satu produknya UMKM. Berarti saya cocok ini, Mas. Saya yang paling cocok nomor 4 nih. 4 dan 5 ini. 4, 5, 6. Meningkatkan kinerja otak. Kesehatan mata, otak sama stamina gitu. Ya. Boleh. Oke. Ini biar sebenarnya kan gini, merubah stigma bahwa puyuh itu telurnya membuat kolesterol katanya. Tapi ternyata kan memang manfaatnya banyak, tidak hanya membuat kolesterol. Sebenarnya yang paling penting adalah telur itu membuat kenyang. Iya kan? Apalagi kalau kita makan ini ada 2, 4, 6, 10. Sangat kenyang sekali. Oke. Ini gimana nih Pak? Mungkin review lah. Sedikit review lah produk yang dimulai. Ini baru dimulai nih Pak. Baru dimulai ya. Yang saya tidak tahu. Yang penting ini apakah Bung Jo sudah melakukan riset pasarnya?
Belum. Ini saya bilang. Makanya kami butuh Oke. diskusi. Sedikit masukan. Saya Ya. nggak berani melakukan Harus kritik. ada. Jelas, harus. Beda. Kalau kritik terkadang lebih bagus sekali melakukan masukan. Artinya, Oke. Ini memang potensinya besar. Iya, karena kandungan gizinya dan banyak orang suka telur. Saya waktu kecil ingat sekali itu makan yang namanya sate telur puyuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Oke. Sate telur ya. Berarti kita hidup dalam masa yang ya intinya gini, ya. Ini pasti harusnya melakukan riset dulu. Oke, ini saya akan lempar kemana? Dalam bentuk apa? Apakah mentah? Apakah olahan? Kan seperti itu. Kenapa? Ketika nanti, karena telur nggak tahan lama toh? Iya. Iya. Ini Seminggu paling. Seminggu. Ya. Kalau nggak laku, kan jadi loss, rugi kan? Ini saya bilang. Mulai usaha apa yang kamu sukai, tapi lakukan riset. Mau pasarnya kemana? Iya, ya. Dengan bantuan anak-anak muda, ya pemuda sini mungkin bisa kita berdayakan. Oke, cari pasar. Misalnya, saya di sebelah sini ada supermarket misalnya kan, dijual ke sini. Ya. Ataupun masuk kepada program-program pemerintah misalnya, ataupun dijual kepada secara digital. Misalnya apakah e-commerce lainnya, apakah saya bilang Cyberbox, Tanihub, Agritel dan sebagainya. Ini kan peluang pasar. Ini mungkin bisa dicoba, Pak. Ya, dicoba. Ini saya bilang tadi, mohon maaf, ini seperti ketemu. Sehingga ketika nanti hasilnya melimpah, bingung kan? Ya, jelas. Bung Jo masih bingung. Ini telur mau saya apain? Betul. Iya. Persis. Tapi jangan sampai yang kejadian di beberapa media. Ada tuh yang di karena kalau katanya itu gimana tuh? Ya itu tadi ya banyak hal lah ya Mas ya. Oke. Tapi sampai jangan dibuang-buang. Iya. Kalau diinfakkan kayaknya lebih bagus. Betul. Ya mungkin nanti Bung Jo bisa telepon dia, Pak, diinfakkan saja. Iyalah. Iya. Minimal Bapak punya tabungan sorga. Iya kan? Siap. Benar. Daripada dibuang, rugi modalnya, kita banyak dosanya. Iya, dosa. Subhanallah. Itu yang dititipkan sama yang punya ke kita malah dibuang. Iya. Mungkin kita dikasih rugi waktu itu untuk diinfakkan. Betul. Biar recovery lagi ya. Mungkin rezekinya tempat lain gitu. Iya, ya ini. Jadi memang permasalahan tidak bisa kita selesaikan seperti Lara Jongrang langsung jadi toh. Itu yang kita bertahap. Memang tidak ada sebuah bisnis yang langsung naik ke atas. Bertahap, pondasi kuat. Tapi saya yakinlah saya tadi sebelum sini keliling penuh dengan anak muda yang potensial, yang punya daya kreatif. Saya salut sama Bung Jo ini. Kenapa kalau salut ke saya? Loh iya, karena kita butuh banyak Bung Jo di mana-mana. Oke. Iya, mungkin Bung Jo di sini satu, ya, tidak mungkin bisa mengcover di tempat yang lain. Maka kita mesti munculkan Bung Jo yang lain, gitu kan? Tapi jangan Jojo, gitu kan? Kenapa jadi Jojo? Iya. Tahu kan Jojo lah, nggak salah. Oke. Bah, Bung, lanjut lagi, dikit aja. Apa yang harus dihindari ketika memang kita menjalankan satu bisnis? Kan biasanya modal, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ketika memang memulai bisnis dan menjalankan bisnis. Mungkin ada insight ke teman-teman di Sahabat Gerak Kreatif. Iya, sebenarnya rencanakan usaha dengan matang. Iya, tidak ada usaha yang bisa berhasil tanpa perencanaan yang matang. Ya sebentar ya kita mulai apa yang kita bisa. Ya toh, terus pasarnya bagaimana? Pasarnya di mana? Iya, pasar di mana? Artinya yang bisa itu yang sukain pasar. Ya, contoh misalnya di desa ini tidak ada budaya nongkrong misalnya. Kita buka warung kopi, siapa yang mau beli? Kan gitu, betul toh? Iya. Meskipun di sana lagi rame kopi, kita lihat kondisi di tempat kita. Betul. Iya. Ya biasa kan orang ikut tren nih. Betul. Wah lagi rame nih kopi, saya buka Iya, kan itu ada segmennya, segmentednya itu ada. Iya, memang kalau sini ada budayanya ya, karena kopi itu kan larisnya di malam hari. Misalnya di sini ya, karena udaranya dingin, jam 7 masuk kamar. Kalau kata mbah saya, yang beli siopo Mas. Ngono. Ngono toh ya. Iya. Ya toh? Rencanakan dengan matang, riset pasarnya ke sana.
pasti semua riset. Riset itu kan tidak mesti secara wah pakai gitu. data dan maksudnya pakai tulisan. Iya, masing-masing orang punya caranya lah. Oke. Risetnya dengan cara mereka. Betul, risetnya bisa lewat digital bagaimana ya. Apalagi dia yang tumbuh di sini tahu, oh ini budayanya bagaimana. Karena bisnis itu selalu melekat dengan budaya, Pak. Tidak bisa. Sosial budaya itu pasti kita lihat kebiasaan sini apa. Karakter itu. Kecuali kita merubah karakter itu, tapi lama. Ketika dia usaha mikro merubah suatu karakter agak susah. Oh. Iya, betul. Itu. Iya. Nah, ya yang penting adalah ya sebuah usaha yang baik adalah bukan mematikan pesaing. Bukan mematikan pesaing. Nah, ini yang baru. Karena orang melihat sebelah sana lagi rame tuh. Gue buka juga lah. Iya. Itu kan jadi akhirnya mematikan pesaing dong. Betul, iya sebenarnya. Contoh, insight dari Bro GPS. Saya tidak tahu di sini ya, tapi kalau di tempat saya itu unik. Logikanya kalau warung satu ada sebelah satu warung akan mati. Tapi kalau kita lihat misalnya Alfamart, Indomaret, banyak terjadi. Di sini Alfamart, di sini Indomaret. Depan-depanan. Ada yang samping-sampingan. Dua-duanya bisa. Iya. Nah, konteks yang lainnya adalah misalnya gitu ya. Bagaimana kita berdayakan penduduk desa? Ya, misalnya apa? Tadi misalnya di sini Bung Jo sebagai salah satu local hero saya bilang, moga-moga umurnya panjang sehingga bisa tidak hanya majukan desa, bisa munculkan Jojo yang lain, bukan Jojo tapi ya. Oke. Intinya adalah bahwa ada sinergi dari semua pihak. Misalnya di sini apakah ada lembaga BUMDesnya misalnya? Ya, BUMDesnya itu kan sebuah badan usaha desa. Dia sebenarnya bisa sebagai buffer dari usaha desa di sini misalnya. Tapi bukan berbisnis dengan desa, penduduk desa. Nah, ini yang harus saya garis bawahi, berbisnis dengan desa. Dengan penduduk desa, tapi memajukan usaha masyarakat desa. Contoh misalnya, ya ada sebuah badan usaha, ya badan usaha yang didirikan, ya kebetulan di situ adalah petani. Pada umumnya kalau petani orang bilang padi bukan beras ya Mas ya. Petani nggak pernah jual beras, padi. Betul. Harganya misalnya 5.000 per kilo. Gabah kering giling misalnya, fluktuatif harganya tergantung dari kualitasnya. Karena BUMDes ini atau badan usaha ini berbisnis dengan anggotanya, sudah timbang Bapak jual jauh-jauh saya beli 4.500. Loh, misalnya gitu itu namanya berbisnis dengan petani. Kenapa? Dia jual kepada orang 5.000. Iya. Ini kan sama dengan dia something wrong dong. Mau saya itu tengkulak yang berdasi yang resmi gitu loh. Mohon maaf kalau tersinggung ya. Ini konteksnya. Tapi yang bagus menurut saya adalah ketika ada badan usaha di situ yang didirikan, dia memajukan usaha anggotanya, masyarakat desanya gimana? Ketika 5.000 ya 5.000. Bagaimana profit dari ini sebagai petanggung jawabannya kepada pemilik modal? Dia ada added value-nya. Misalnya apakah dia dikeringkan, dikeringkan jadi GKG, apakah dia kerjasama dengan RMU setempat, nanti hasil berasnya itu dijual atau dikemas dalam bentuk lain. Ini saya bilang, artinya apa? Ada satu fase yang dilakukan oleh sebuah badan usaha yang itu inline dengan anggotanya. Bukan mengambil profit dari mereka. Tapi ya bahasa gampangnya ya Mbok yuk kamu kerjalah yang itu. Tapi kalau dia mengurangi keuntungan dari ini, ya itu saya bilang. Artinya badan usaha yang baik adalah apapun namanya, ya dia memajukan usaha anggotanya. Ada satu fase atau berapa fase. Ya bagus-bagus dia bisa mengolahnya. Ya ketika di awal nggak bisa mengolah, ya kerjasama dengan beberapa penggilingan padi misalnya. Ya, karena gini juga, penggilingan padi juga kan butuh bahan baku. Jelas, Bung. Betul. Jelas, Bung. Betul. Dia juga mungkin ketika bahan baku banyak, dia juga tidak bisa mengcover itu semua. Jelas, Bung. Ya, itu saya bilang tadi bahwa yang bagus adalah bukan mematikan pesaing, tapi bekerja sama dengan beberapa pihak. Kolaborasi. Misalnya di sini, Bung Jo ya. Badan usaha ini sebagai agregator dari petani, yang penting apa? Dia memberi harga yang bagus.
Oke. Ya, harga yang bagus, kerjasama dengan berapa penggilingan, Oke. apakah konsepnya bagi hasil, di packaging itu nanti apakah titip jual, ketimbang dia misalnya menjual sendiri, maka dia ada cost. Misalnya untuk buka toko dan sebagainya. Iya, iya. Di sini kerjasama dengan misalnya dengan Minimarket JoinSmart. Jomat gitu kan? Iya, iya, Nah iya. itu, Jomat jual bagi hasil. Kan semua senang, semua happy kan begitu. Everybody happy. Oh iya, everybody happy. Itu. Pentingnya kolaborasi. Betul, Bangun karena komunikasi. gitu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kita mesti sinergi. Ya kerjasama. Toh kita kan selalu bilang nenek moyang kita, ya orang Indonesia adalah orang yang ajasnya kekeluargaan dan gotong royong. Gotong Oh royong. iya, Gotong royong. Ya, dari zamannya dulu ya. betul. Jadi gairah gotong royong, komunikasi dan kolaborasi di Betul. kehidupan. Itu terjadi jika ada orang-orang yang mau bekerja, ya mencurahkan semangat dan pikirannya tanpa melihat memikirkan feedback untuk saya. Ya seperti Bung Jo inilah. Oke. Ya, saya doakan banyak yang mengaminkan, insya Allah panjang umurnya. Amin, amin. Oke. Ya. Terakhir, Siap. Bung. Coba mungkin ada insight-insight kepada ada pesan buat para pelaku UMKM dan sahabat tani di luar sana. Mungkin sahabat Gerak Kreatif atau mungkin di luar sana. Silakan, Bung. Ya. Oke, sahabat tani semuanya, sahabat UKM, ya dengan masa pandemi ini memang banyak hal yang merubah, ya mindset, perilaku dan semuanya. Tapi yakinlah bahwa seperti kata Chris ya, badai pasti berlalu. Ya, iya. Badai pasti berlalu. Tidak ada sesuatu yang be continue, tapi pasti ada end-nya. Ya, kita selalu ikhtiar. Yang paling penting adalah kita selalu jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Kan gitu? Oke, siap, Ya, betul. karena punya uang banyak tanpa kesehatan percuma. Oke. Untuk usaha, mulailah seperti katakan, mulailah usaha yang Anda kuasain. Iya. Riset pasar, Iya. ya, rencana karena matang, mulai. Artinya rencana itu harus diimplementasikan. Oke. Yang berikutnya adalah kalau ini mulailah usaha dalam berkelompok. Oke. Ya, Oke. dalam hal tertentu. Ya, misalnya kalau sektor apa yang paling bagus seperti saya sampaikan di awal tadi, sektor pertanian itu merupakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan. Ya, bisa baca di banyak banyak literatur ya. Dan yang tertarik kemarin saya pernah baca itu bosnya Dikstara. Ini dikit ya. Dikstara itu yang dia bisnis awalnya adalah rekaman musik dan sebagainya, dia beralih kepada sektor pertanian. Sektor pertanian. Bill Gates itu pemilik pertanian terbesar di US sana. US tuh kan? Bill Gates loh. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Ya, Iya. mulailah para pemuda yang potensial, yang punya daya kreatif kembali ke desa. Ya, Iya. uang itu bukan di kota, uang itu di desa. Bangunlah desa kamu, ya, kembangkan usahanya, ya, dekatkan dengan teknologi. Iya. Karena usaha tanpa teknologi bullshit. Ya, saran sudah banyak, pemerintah sudah memberikan banyak kebijakan, sudah banyak program-program, pergunakan itu semua. Optimal. Ya, optimal. Selalu dengan kata Bismillah. Ya, seperti kata usahanya kun payakun, insya Allah. Keren. Itu teman-teman ya. Jadi silahkan diambil yang positifnya ya, insight-insight baru dilaksanakan, kemudian yang negatifnya jangan diambil. Betul. Oke. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, stay safe, jangan lupa komen, like, and subscribe. Nah, santai.